Oke, kita tunggu Pak Saryoto sebentar, masih muter-muter. Silakan Pak Saryoto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Rizkanil, kemarin Lebaran jalan-jalan kemana? Saya ke Indragiri Hulu Pak. Ke Inhu. Pak Sapawi? Ke Batam Pak. Ke Batam. Tapi sudah tahu kan kalau kita masih berada di saat pandemi sekarang ini? Ya, saya sudah divaksin Pak. Oh, sudah divaksin ya. Jadi walaupun sudah divaksin, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Begitu juga yang lainnya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya. Amin. Amin. Baik, sebelum belajar kepada ketua kelas, Sardiat ada Sardiat? Ada Pak. Iya, di mana wajahnya ini kok tidak kelihatan di layar saya ini? Siap Pak. Iya, terlihat kan bagaimana cerahnya wajahnya hari ini. Silakan Sardiat dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pelajaran hari ini? Kita tetap semangat ya? Semangat Pak. Semangat dong. Iya. Jadi sebelum kita masuki materi, Bapak ingin menanyakan materi yang sebelumnya. Ada yang masih ingat? Masih Pak. Ya, siapa yang masih ingat itu tadi? Saya Pak. Iya, Usna, silahkan. Materi minggu lalu kita membahas mengenai teks eksplanasi Pak. Bagus sekali. Iya, masih ingat Usna ya. Kemudian yang lain mungkin? Saya Pak. Iya, Sapawi. Tentang pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi Pak. Iya, jawaban yang bagus Sapawi ya. Berarti semua siswa yang ada di kelas ini mudah-mudahan masih mengingat apa itu teks eksplanasi. Baik, Bapak akan mencoba mengingatkan kembali mungkin bagi yang lainnya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi atau menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial, dan budaya. Kemudian ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, setiap paragraf memiliki satu topik. Kemudian kalimat pengisinya berupa fakta. Jadi nanti isi dari teks eksplanasi ini biasanya berisi fakta. Kemudian yang ketiga, fakta-faktanya dirangkai menggunakan pola kausalitas dan juga kronologi. Seperti itu ya. Baik, mungkin kalian semua juga pernah menyaksikan di sekitar kalian terjadi fenomena alam. Ya, Sardiat, apa yang pernah kamu lihat fenomena alam yang terjadi di sekitarmu? Hujan Pak, longsor, pelangi. Iya, apa penyebabnya itu biasanya? Dan seterusnya. Kalau hujan Pak, karena air yang enggak di bumi menguap ke awan menjadi awan, lalu bersatu lama-lama menjadi hujan Pak. Iya, air yang ada di bumi ya, baik itu di lautan Bumi ataupun menguap. di daratan ya kan. Iya. Baik, bagus sekali. Berikutnya Bapak akan menampilkan kompetensi dasar, kemudian indikator, dan juga tujuan pembelajaran. Tunggu sebentar ya, Bapak presentasikan dulu. Masih sabar kan nunggunya? Ya Pak. Iya, bagus. Sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Iya. Materi kita pada pagi ini yaitu tentang struktur dan juga unsur kebahasaan teks eksplanasi, melanjutkan materi minggu yang lalu. Di sini kompetensi dasar menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan atau dibaca. Nanti kita lebih ke
teks yang dibacanya. Kemudian indikatornya yaitu yang pertama menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian yang kedua mempresentasikan hasil analisis struktur dan unsur kebahasaannya nanti. Tujuannya ini nanti kita semua diharapkan bisa berpikir kritis, kemudian berliterasi dan juga dapat memecahkan masalah. Kalian lebih diharapkan dapat menelaah teks eksplanasi yang dibaca dengan menerapkan sikap religius, kreatif, tanggung jawab, dan santun. Jadi nanti kalian diminta untuk berkelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan Bapak berikan nanti. Jadi kalian harus kreatif, harus bertanggung jawab, dan juga santun dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh teman kalian. Baik, di sini Bapak langsung membagi kelompok, karena kita sebelumnya seperti biasa, pada saat awal masuk bab, kita sudah membagi anggota kelompok. Bisa dibaca kelompoknya, Yeri? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya, ini Yeri, Rizkanil, dan Siti Marhamah. Kok saya sama Rizkanil, Pak? Iya, kenapa Yeri? Dia tak mau kalau sama saya biasanya, Pak. Iya, kenapa Rizkanil tidak mau dengan Yeri? Yeri nggak mau buat tugas, Pak. Saya yang dilibatkan sendiri. Udah, Iya, Pak, pindah aja ke kelompok 3. Kelompok 3? Kelompok 3 sudah banyak, ada 4 Ya, orang ditukar, di situ. Pak. Ditukar. Siapa yang mau ditukar dari kelompok 3? Rizkanil tukar ke Sapawi, Pak. Iya, Sapawi mau nggak? Ya nggak apa-apa Pak. Nanti Sapawi. Nggak apa-apa Ya Pak. udah, kalau Sapawi mau, silahkan Rizkanil pindah ke kelompok 3 yang banyak perempuan. Tapi jangan nakal ya, Rizkanil. Baik, Pak. Dadah, Yeri. Yes. Iya. Ada lagi masalah untuk kelompoknya? Mumpung masih ada waktu. Nggak ada, Pak, aman, lanjut. Aman, oke. Kalau sudah aman, kita lanjutkan ke ini dia. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, siapa yang bisa melihat apa saja yang ada dalam gambar tersebut? Gambar api, Pak. Asap, Pak, asap. Asap. Siapa yang jawab asap itu? Sardiat. Saya, Pak. Iya, asap berasal Kebakaran, dari mana? Pak. Asap menggumpul. Asap membumbung, kebakaran, api. Kemudian apa yang terbakar? Pohon, Pak. Pohon, Pak. Hutan, Pak. Hutan. Iya, di sini adalah gambar kebakaran hutan. Ada pertanyaan mungkin berdasarkan gambar tersebut? Apa penyebab kebakaran, Pak? Siapa yang bertanya ini? Saya, Pak, Sri. Iya, jadi nanti kalau bertanya disampaikan dulu namanya siapa ya. Oh iya, Pak. Ya, Sri, baik, Bapak akan menjawab. Untuk kebakaran hutan biasanya terjadi atau disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama itu faktor alam. Kemudian yang keduanya adalah faktor manusia. Jadi faktor alam ini nanti ada kemarau panjang, kemudian aktivitas vulkanik, kemudian awan panas, dan juga sambaran petir. Karena nanti kadang ada sambaran petir menyambar pohon, kemudian menyebabkan api dan kebakaran. Tapi yang sering kita jumpai adalah gara-gara ulah manusia, yaitu faktor manusia tadi. Faktor manusia yang sengaja membuka lahan, kemudian berkemah mungkin, menghidupkan api unggun dan lupa mematikan apinya, sehingga terjadi kebakaran. Kemudian sampah, membakar sampah, kemudian mungkin bagi para perokok ya, mudah-mudahan di sini, di kelas ini tidak ada yang perokok ya. Rizkanil, Pak, ngerokok di WC. Rizkanil, kamu masih usia sekolah, masih SMP ya. Pak, Jangan merokok ya. berhubung, ya Pak, saya paham Pak. Saya tidak akan merokok lagi. Pak, kalau api rokok, puntung rokok bisa menyebabkan kebakaran hutan nggak Pak? Iya, pertanyaan yang bagus. Jadi putung rokok tadi kan bara api nih. Kemudian di dalam semak-semak itu kan ada daun yang kering gitu. Daun yang kering. Daun kering, kemudian rumput-rumput kering mungkin, jadi terbawa angin, kemudian bara tadi menjadi api sehingga menyebabkan
kebakaran. Seperti itu ya, Rizkanil. Baik, Pak. Nah, jadi jangan merokok lagi ya. Tidak, Pak. Saya janji, Pak. Nanti Tuh, kalau benar tuh. ketahuan merokok, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah, Bapak akan langsung proses ya. Baik, Pak. Baik, berarti kalian sudah tahu tentang gambar apa saja ini. Kemudian kita masuk ke materi nih. Di slide berikutnya, Bapak punya struktur teks eksplanasi. Ada yang pertama identifikasi fenomena, kemudian rangkaian peristiwa, dan juga ulasan. Tadi Bapak sudah memberikan bahan ajar di grup WhatsApp kita, kelas kita. Jadi silahkan dibaca dulu. Kemudian sebutkan apa itu identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa, dan juga ulasan. Silahkan. Bagaimana? Sudah? Sudah, Sudah, Pak. Iya. Udah, Silakan. Pak. Sudah, Ya, Pak. Usna. Tadi kita sudah lihat contoh kebakaran ya kan Pak. Jadi menurut saya yang pertama itu identifikasi fenomena meliputi kejadian alam. Kejadian alam seperti tadi Iya. contohnya kan kebakaran. Bisa juga kejadian-kejadian atau fenomena yang lain seperti sosial dan budaya. Iya, bagus. menurut Rangkaian saya, peristiwa. Pak. Iya. Rangkaian peristiwanya? Kalau rangkaian peristiwa itu menurut saya bagian rangkaian peristiwa ini identifikasi fenomena, misalnya sebab kebakaran tadi apa, terus urutan kejadian kebakaran itu bagaimana. Nah, mungkin Iya. menurut saya seperti itu. Lalu Ulasannya? yang ketiga ulasannya itu menurut saya komentar, Pak. Komentar atau penilaian tentang kejadian atau fenomena yang sudah terjadi. Iya, Seperti bagus. kita lihat kebakaran tadi kan, terus kita memberikan komentar. Nah, menurut saya seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali. Terima kasih Usna ya, sudah membantu menjawab. Mudah-mudahan yang lain dengan membacanya juga memahami tentang struktur teks eksplanasi. Kemudian kita masuk di unsur kebahasaannya. Di sini ada 4. Yang pertama, konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata benda merujuk fenomena. Kemudian ada kata teknis atau istilah. Di sini Bapak minta Marhamah. Bisa menjelaskan? Saya, Bagaimana? Pak. Iya, silakan, Sardiat. Jadi dalam eksplanasi menggunakan konjungsi kausalitas, Pak, seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan dan menggunakan konjungsi kronologis hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, serta menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritaannya, contohnya gerhana, kesenian daerah, banjir, tanah longsor, kata teknis atau peristilahan, Pak, sesuai dengan topik yang dibahas, Pak. Iya, bagus sekali ya. Jadi untuk struktur dan unsur kebahasan teks eksplanasi itu kalian sudah menjelaskan tadi. Kemudian di sini Bapak mempunyai teks berdasarkan gambar yang sudah Bapak tampilkan di awal tadi. Masih dengar suara Bapak kan? Masih, Pak, masih. Masih, Pak. Iya. Di sini ada contoh teksnya. Jadi kalian bisa berkelompok sesuai dengan kelompok yang kita bagi tadi. Ada 3 kelompok. Di sini ada teks eksplanasi. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 paragraf. Jadi nanti kalian menentukan strukturnya yang tadi dikatakan identifikasi, kemudian rangkaian peristiwa, dan juga yang terakhir adalah ulasannya. Itu yang paragraf yang mana? Kemudian kalian juga analisis, kemudian kalian temukan
dari teks ini mana yang konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kemudian kata benda yang merujuk pada fenomena, dan yang terakhir itu kata teknis atau istilah. Gimana, paham dengan tugasnya? Paham, Pak. Ya, ini dia tugasnya. Ya. Ini tugasnya, kemudian silakan kalian baca teks eksplanasinya. Ini yang paragraf pertamanya. Sudah dibaca? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, kita lanjut. Ini paragraf berikutnya. Jangan cuma dibaca saja ya, kalian juga cari mana yang termasuk unsur kebahasaannya. Cara menjawabnya sudah Bapak berikan juga di bahan ajar yang sudah Bapak sampaikan. Jadi selain ada materinya juga ada contoh mengerjakannya. Jadi setiap kelompok sama soalnya, ini saja. Bagaimana, sudah? Boleh lihat paragraf 1 dan 2, Pak. Paragraf 1 dan 2, baik. Ini dia. Jelas, Yeri? Iya, Pak. Iya. Silahkan dikerjakan. Sudah? Sudah selesai semuanya? Sebentar lagi, Pak. Sudah, Baik, Pak. Ya, yang sudah boleh dipresentasikan, silahkan. Ya, Atau selesai. siapa yang mau? Iya, silahkan. Siapa? Yeri atau siapa yang mau membacakan? Iya, Pak. Kelompok kami. Kelompok 1 ya, Yeri tadi. Ya, silakan Yeri. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks eksplanasi tersebut. Pertama, tentang struktur teks eksplanasi yang sudah kami baca. Pertama, struktur identifikasi fenomena terdapat pada paragraf pertama. Kemudian untuk paragraf kedua dan ketiga itu merupakan rangkaian peristiwa, dan paragraf keempat merupakan ulasan. Kemudian untuk unsur kebahasaannya, pertama, konjungsi kausalitas yang ditemukan dalam paragraf tersebut, yaitu karena dan sehingga. Kemudian konjungsi kronologis ada 1, yaitu konjungsi kemudian, dan kata benda yang merujuk peristiwa, contohnya ada kebakaran hutan, banjir, tanah longsor. Terakhir, Pak, untuk kata teknis atau istilah, kami menemukan ada kata vulkanik. Kata vulkanik. Iya, Pak. Baik. Baik, di kelompok lain ada pertanyaan mungkin atau sanggahan? Tidak ada, Pak. Pas. Pas. Baik, kalau tidak ada langsung kita bahas ya. Biar Bapak menyampaikannya melalui slide, jadi nanti kalian bisa membaca apakah sudah benar yang disampaikan oleh kelompok 1 dan juga apa yang kalian kerjakan. Jadi supaya nanti kalau memang benar semua nilainya dapat 100 semua ya. Mau nilai 100? Mau, Pak. Mau, Pak. Iya, mau ya. Baik, Mau, langsung Pak. saja. Di sini untuk strukturnya yang pertama, identifikasi fenomenanya itu berada di paragraf 1. Ya, paragraf 1 ya, benar ya. Kemudian untuk rangkaian peristiwanya, jawabannya adalah ini dia. Jadi ada di paragraf 2 dan paragraf 3. Ya, benar sekali Yeri ya. Kemudian ulasan ada di berapa nih? Paragraf berapa? Kira-kira ada yang tahu? 4, Pak. 4, iya, bagus sekali. Baik, untuk unsur kebahasaannya yang pertama, karena sehingga betul ya apa yang disampaikan Yeri tadi dan kelompok yang lain mudah-mudahan sama. Kronologisnya kemudian ada kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor untuk kata bendanya, kemudian
istilahnya vulkanik dan fire. Ini Oh, istilah ternyata ground teknis. fire itu termasuk ya, Pak? Kami tadi Iya. ragu, Pak. Jadi hanya pilih satu saja, vulkanik. Iya, istilah ground fire ya. Kemudian iya, sudah sampai di akhir ini, tidak terasa ya. Sudah selesai saja. Ada yang bisa menyimpulkan mungkin? Saya, Pak. Siapa itu? Siti, Pak. Siti Khalifah atau Siti Marhamah nih? Bapak ada dua nama Siti nih, jadi kadang-kadang Bapak juga bingung nih. Siti Ya, Khalifah, Pak. Ya, Siti Khalifah, silahkan. Pelajaran kita hari ini yaitu yang pertama struktur teks eksplanasi, yang pertama ada identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa dan uraian. Yang kedua tentang unsur kebahasaan, ada konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata benda, dan kata teknis. Itu Pak jawabannya. Benar sekali ya, ini sudah Bapak tampilkan juga tadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Siti Khalifah. Jadi untuk yang teman-teman yang lain, untuk siswa-siswa yang lain boleh dibaca dan dipahami lagi apa itu struktur teks eksplanasi dan juga unsur kebahasaannya. Baik, siswa-siswa hebat Bapak, apakah ada hambatan untuk pelajaran hari ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, sudah lancar semua berarti kan? Lancar, Pak, alhamdulillah. Lancar, baik. Kemudian Bapak tadi sudah mengirimkan LKPD, sebenarnya Bapak juga ingin mengerjakannya atau membahasnya selama pembelajaran ini, namun karena waktu kita terbatas, jadi Bapak kirimkan saja, nanti sampai batas waktunya jam 2 ya, seperti biasa, Bapak tunggu jawabannya. Jadi bagi siswa Bapak yang tidak mengumpulkan berarti nilainya kosong. Paham? Paham, Pak. Paham. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menulis teks eksplanasi. Jadi nanti kalian persiapkan, kalian cari tahu bagaimana sebenarnya cara menulis teks eksplanasi. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Silahkan ketuanya Sardiat dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita istirahat, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, kita harus tetap menjadi siswa yang hebat. Mudah-mudahan masa depan kita cerah menggantikan para pemimpin-pemimpin yang saat ini ada. Kitalah yang akan meneruskan perjuangan mereka. Semangat. Semangat, Pak. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saryoto. Sesi berikutnya yaitu komentar dari observer Ibu Yesi. Silakan Bu Yesi. Baik Ibu, terima kasih. Mohon untuk Pak Saryoto, saya rasa saya tertarik dengan cara Bapak mengajar. Pelan, semangat, namun terarah. Dari cara Bapak berbicara, ini pelan namun terarah gitu Pak. Walaupun untuk waktu 15 menit kayaknya ini sudah lebih. Kemudian pada kegiatan pendahuluannya juga sudah sangat baik, sudah ada persepsi, motivasi, cakupan KD dan tujuan pembelajarannya. Kemudian pada kegiatan intinya juga media pembelajaran yang Bapak tampilkan ini sangat menarik menurut saya, Pak. Bapak sajikan ada peta konsepnya, jadi peserta didik yang akan menjelaskan atau memaparkan mengenai materi tersebut. Lalu Bapak menyajikan contoh teks eksplanasinya yang langsung ada hasil analisis dan hasil identifikasi dan analisisnya. Lalu pada kegiatan penutupnya juga sudah baik menurut saya, sudah ada. Tapi yang saya bingung itu untuk K13 ini masih ada tugas rumah ya Pak?
Sebenarnya itu dikerjakan juga, tapi karena memang waktunya terbatas, jadi makanya anak-anak disuruh mengumpulkan juga di hari yang sama juga. Oke. Pada kegiatan penutupnya juga menurut saya sudah baik, Pak. Demikian Ibu, hanya itu saja. Baik, terima kasih Ibu Yesi. Berikutnya Pak Rizkani, silakan dikomentari temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada Pak Saryoto, saya melihat tampilan dari Bapak tadi, mulai dari pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Saya rasa sudah baik dan maksimal. Tadi sempat terjadi beberapa hal yang tidak kita prediksi dalam RPP kita, Pak. Contoh tadi seperti pembagian kelompok, ada yang tidak mau dengan saya dan dipindahkan kepada kelompok lain. Nah, itu merupakan salah satu hal yang menjadi titik berat atau titik lihat bagi saya, bahwasanya seorang guru ini memang harus bijak dalam menyikapi situasi kelas, karena dalam RPP kita kan tidak ada hal seperti itu. Jadi saya nilai itu sungguh sangat luar biasa. Yang kedua, masalah kegiatan inti, Pak. Masalah kegiatan inti, tadi Bapak juga di awal pas pembukaan telah menyampaikan kegiatan pembelajaran di minggu lalu atau pertemuan lalu, dan dikaitkan dengan pembelajaran di pertemuan sekarang. Yang terakhir tadi yaitu mengenai pembagian tugas dan penampilan media. Itu juga sudah baik menurut saya. Dan untuk kegiatan yang terakhir, kegiatan penutup, tadi Bapak juga sudah meminta kepada siswa bersama dengan guru untuk menyimpulkan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. Nah, tadi saya melihat tanggapan dari Bu Yesi bahwasanya di kurikulum 2013 tidak ada lagi tugas rumah. Tapi saya memaklumi hal seperti itu, Pak, karena kita belajar dalam keadaan online, daring ya, dan waktunya terbatas, maka kita siasati dengan pemberian tugas. Namun bukan dikatakan PR, karena tidak berganti hari dan harus dikumpulkan hari ini juga. Saya rasa itu tidak masalah, Pak. Dan terakhir tadi Bapak juga telah menutup pembelajaran dengan doa dan disiapkan oleh ketua kelas. Jadi saya rasa sudah baik dan sempurna. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizkani. Berikutnya, ada yang mau menambahkan lagi komentarnya? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan komentarnya. Oke lah, kalau tidak ada, sebenarnya tidak apa-apa berkomentar yang positif, memberi pujian itu kan, kalau sungkan memberikan kritik ya tidak apa-apa. Yang penting ini kamu menyala itu ya. Iya, kan begitu. Baiklah, kalau tidak ada, saya saja yang berkomentar. Kalau menurut saya semuanya sudah bagus, Pak Saryoto. Hanya saja menurut saya akan lebih bagus kalau dia masuk ke K13 itu ya. Ini bisa dimasukin begitu ya. Dari awal tidak apa-apa, bentuklah kelompok. Jadi pada intinya ini mengajar K13 itu yang banyak berperan aktif itu kan siswa, bukan kita. Bapak boleh membukanya terus menjelaskan seadanya saja, umpamanya ininya KD-nya boleh itu. Setelah itu masuk ke kelompok. Nah, cara membuat kelompoknya juga harus ini ya, Pak. Biar tidak membosankan dengan secara permainan gitu ya. Jadi dia tidak ini apa, tidak memilih, tidak ada diskriminasi. Biasanya kan kalau anak nakal, umpamanya yang kurang, mereka tidak mau berkelompok. Tapi buatlah semacam permainan, umpamanya dia pilihlah 1-2 orang temanmu, nanti akan berkelompok 2. Nanti pilih lagi 3 orang temanmu sampai kita maunya berapa kelompok itu.
Jadi terakhir mereka itu satu kelas itu biasanya sudah kemana-mana itu. Mereka itu tidak berpikir ini teman saya, tapi mereka berpikir saya harus tergabung dalam beberapa, saya harus mempunyai beberapa teman. Paman dia hanya ada 2, disuruh lagi 3 orang. Pokoknya dalam benaknya saya harus punya teman begitu. Dia tidak memilih. Di situ dia tidak terpikir lagi teman saya si anu, teman saya yang ini, saya tidak mau yang tidak cerdas itu. Dia tidak lagi berpikir begitu. Jadi yang dalam benaknya itu dia hanya berpikir ini, saya harus punya teman di dalam sesi ini. Nah itu nanti dia akan akan terbentuklah kelompok yang tidak memilih siapa dia. Ya, itu tadi. Nah ini dalam pembelajaran yang tidak banyak gurunya berbicara, hanya melibatkan siswa, jadi bagilah setiap materi itu dibagi per kelompok. Apalagi medianya cukup ya. Andai dia tidak ada media yang cukup, andai tatap muka kan kita punya buku pegangan, setiap siswa itu kan punya. Jadi tidak perlu internet, katakanlah internet itu masih barang mahal untuk siswa. Kalau untuk kita guru mungkin ada ya di fasilitas, tetapi kalau untuk siswa mungkin tidak ada. Kalau semuanya menggunakan itu, mungkin tidak tidak mencukupi kuotanya. Jadi dibagilah itu. Setiap materi itu dibagi tiap kelompok. Nanti setelah mereka mencari, itu yakinlah tidak akan ada pekerjaan rumah di sana. Setelah kita bagi per materi, nanti kelompok itu tampil ke depan. Jadi pas dia tampil, tidak perlu dia punya makalah. Tapi kalau andai sekolahnya dia punya ada bisa menampilkan PowerPoint, itu bagus itu ya. Tapi kalau tidak ada PowerPoint, cukup dengan kertas lembar pun cukup dia. Umpamanya dia harus umpamanya dalam kelompok itu ada 3 orang atau 4 orang. 1 orang menulis di papan tulis, 1 orang menjelaskan, 1 orang menjawab pertanyaan. Cukup itu. Jadi waktunya itu Bapak satu materi dengan banyak tema, umpamanya 1 bab itu dengan banyak tema itu cepat selesai. Dan mereka semua paham dengan materi tersebut. Saya sudah praktikkan itu ya. Jadi ini tidak ada PR. Jadi materi itu habis tuntas hari itulah. Dan semua siswa itu aktif. Semua kelas itu aktif. Tiap kelompok itu harus aktif dia itu. Di dalam kelompok pun dia umpamanya ada bagian-bagiannya. Di semuanya diserahi tugas. Ini bagian ini bagian ini. Yang mengerjakan ini si ini, yang ini si ini. Jadi dia nanti kalau ada pertanyaan ini, dia harus bertanggung jawab menjelaskan yang bagiannya. Yakinlah itu, 1 hari tuntas itu. Dan tidak ada pekerjaan rumah. Dibagi saja. Nah, kita hanya meluruskan saat dia umpamanya dia tampil presentasi kelompok itu, kelompok lain bertanya, kita hanya meluruskan apa yang andai ada pertanyaan yang mentok umpamanya yang tidak terjawab, kita menambahkan atau kita menambahkan sedikitlah dari ini mereka. Yakinlah Bapak Ibu, siswa kita itu cerdas-cerdas. Kita selama ini mungkin tidak tahu dengan kemampuannya, setelah diberi itu saya pernah mencontohkan begitu. Materinya itu cepat habis, tapi kalau daring ini, wallahu alam saya tidak paham gitu ya. Tapi kalau tatap muka dengan cara begitu, materi cepat habis, terus siswanya semua berpikir, kelasnya aktif, kita tidak perlu menjelaskan dengan banyak gitu ya materi, cukup sedikit saja itu. Itulah sebenarnya ke-13 itu ya, melibatkan siswa. Jadi yang menjelaskan yang aktif itu adalah siswa. Sebenarnya Pak Saryoto bisa masuk ke sana tadi Pak, sudah ini, tapi masih banyak penjelasannya itu. Tapi untuk kategori mengajar sudah sangat bagus. Makanya saya bisa memasukkan itu karena menurut saya Pak Saryoto sudah bisa dijelaskan begitu. Sudah bisa membawa siswanya untuk mengajar secara berkelompok tadi. Tidak apa-apa ya berkelompok dari awal, tidak apa-apa. Kita buat kelompok dari awal tidak apa-apa, tidak masalah. Karena memang itu kan yang disuruh. Kita itu belajar begitu. Tapi kita itu bagaimana, yang kita susah sekarang ini bagaimana untuk mengaktifkan seluruh siswa yang ada di kelas. Itu yang susahnya itu. Makanya di setiap kelompok dikasih materi. Setelah kita kasih materi, suruh tampil nanti mereka. Yang lain suruh bertanya. Jadi materi kita habis nanti Bapak Ibu. Dan tidak ada pekerjaan rumah, yakinlah itu. Semuanya terbahas. Dan saya sudah sering mempraktikkan itu waktu kemarin, waktu tidak ada daring ini ya, sudah dipraktikkan. Dan itu ini dapat dari pelatihan itu ya, dari pusat kemarin saya ikut gitu. Dan memang mengajar, mempraktikkan mengajar itu tidak bisa secara
ini webinar gitu, memang kita harus praktik langsung. Kita memahami setelah kita ikut. Oh, mereka itu memberi kami tugas. Kemarin kami juga dikasih kelompok per kelompok. Terus kami dikasih tugas menyelesaikan tugas ini. Nanti kami paparkan satu-satu dan banyak teknik lain. Setelah saya pahami, oh begini, dia ini begini, maksudnya begitu. Jadi kami semua itu aktif. Guru para dosen pun aktif gitu ya dalam belajar itu. Jadi kami menangkap, oh begini cara mengajar yang aktif itu begitu. Hanya itu saja. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, bukan menggurui. Tapi kalau yang baik tidak apa-apa, saya bagi saja itu ya. Dan ini agar kita tidak bosan gitu ya, tidak jenuh, siswa tidak bosan, kita pun tidak bosan gitu ya. Kita pun enak, enjoy mengajar itu jadi nikmat. Demikian dari saya, silakan Ibu Martini. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari apa yang telah ditampilkan oleh Pak Saryoto tadi, secara keseluruhan menurut saya udah cukup bagus ya. Hanya saja ini Pak, pas awal tadi saya agak gimana dengan KD Bapak yang mempresentasikan. Mempresentasikan itu bagian dari KD 4, KD keterampilan. Jadi saran saya kalau memang mau membuat, sudah ada KD-nya, sudah mau buat indikatornya maksudnya, itu cukup yang indikator yang fokus karena Bapak tadi menyajikan tentang pengetahuan, berarti indikatornya yang pengetahuan saja, yang 3 titik berapa gitu. Yang untuk mempresentasikan itu nggak perlu, karena itu bagian dari KD keterampilan. Nah, tapi sejauh ini alhamdulillah udah cukup bagus apa yang Bapak tampilkan tadi. Saya suka apa yang dikatakan oleh Bu Atun juga benar. Artinya memang guru itu sebagai fasilitator, siswa itu sebagai pusat belajar, bukan guru lagi. Kalau selama ini kan kita guru sebagai pusatnya, guru suka ceramah segala macam, dan di K13 itu siswa yang dituntut untuk aktif gitu. Mereka mencari tahu, mereka kita sebagai guru hanya memfasilitasi, memotivasi, mendorong mereka supaya mereka bisa belajar dengan ibaratnya dengan kreatif ya, dengan kreatif dan aktif seperti itu. Nah, saya suka di bagian pembelajaran tadi ada literasinya. Bapak meminta anak-anak untuk membaca. Secara nggak langsung Bapak menuntun mereka untuk ibaratnya literasi ya, melakukan literasi, membudayakan membaca. Dari situ mereka akhirnya tahu, oh ternyata teks eksplanasi itu seperti ini. Kemudian strukturnya seperti ini. Kemudian juga ibaratnya ciri-ciri atau unsur-unsurnya tadi kalau nggak salah ya seperti ini. Hanya saja memang berkaitan dan waktu yang Bapak tampilkan tadi lebih dari 15 menit seperti itu. Walaupun tadi waktu Bapak menyajikan, Bapak sadar kan, oh ya waktunya lebih, langsung Bapak cut. Menurut saya nggak perlu di-cut, karena memang di-cut waktunya memang tetap berjalan dan tetap lebih dari 15 menit. Kalau Bapak cut artinya ada beberapa hal yang harusnya siswa itu tahu, malah terpotong informasinya seperti itu. Kalau saran saya sih, karena yang sudah kepalang tanggung, udah lebih dari 15 menit, ya kenapa nggak sekarang aja diinfokan apa yang mau Bapak sampaikan tadi, jangan sampai di-cut. Tapi memang lebih diperingkas seperti itu, bukan berarti menghilangkan informasi yang Bapak sampaikan tadi, seperti itu. Terus kemudian, udah cukup bagus kok, sama seperti yang disampaikan oleh Bu Yesi ya, sama Pak Rifandel tadi ya, itu udah cukup bagus dari awal sampai akhir, nggak ada masalah. Yang jadi persoalan tadi yang membuat saya berpikir ulang itu waktu Bapak menampilkan KD3-nya itu mempresentasikan, itu aja sih. Tapi alhamdulillah udah cukup bagus. Kecap deh, berjumpa buat Bapak. Assalamualaikum.